Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faksi Maulana Sidik dari kelas F NPM 192191208. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah telah pendidikan, yaitu mengenai konsep pendidikan jasmani. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, dan kebiasaan pola hidup sehat dan pembentukan karakter dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan jasmani. Yang pertama menurut Winarno, yaitu beliau mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Kemudian ada menurut Rosdiani, yaitu pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam rangka sistem pendidikan nasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu bagian integral dari proses pendidikan yang melibatkan atau memanfaatkan aktivitas jasmani yang kita lakukan secara sistematis untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tubuh kita secara fisik. Kemudian ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Ada 3 asumsi dasar mengenai program pendidikan jasmani. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang kurang keterampilannya, dari yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Jadi perbedaan antara program pendidikan jasmani dan program olahraga, jika program olahraga itu jika kita punya keinginan untuk menjadi atlet sepak bola misalkan, otomatis kita akan terus belajar setiap tekniknya di permainan olahraga sepak bola. Sedangkan jika pendidikan jasmani itu hanya sebatas dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Kemudian asumsi yang kedua, ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian dan minat anak-anak berbeda. Oleh karena itu sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani untuk orang dewasa kepada anak-anak. Anak-anak membutuhkan program secara khusus yang dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Kemudian asumsi yang ketiga, ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang. Kemudian ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggaran dasar seperti yang di atas. Lalu ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk mencerminkan anggapan dasar tersebut, yaitu yang pertama ada developmentally appropriate practice, yaitu maksudnya
tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak yang sedang belajar. Kemudian yang kedua ada instructionally appropriate practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan dalam belajar secara optimal. Kemudian ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, gerakan manipulatif, atletik, kasti, dan permainan olahraga sebagainya. Kemudian yang kedua ada aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. Yang ketiga ada aktivitas senam, meliputi ketangkasan, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat. Yang keempat ada aktivitas ritmik, merupakan gerak yang meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, dan serta aktivitas senam yang lainnya. Kemudian yang kelima ada aktivitas air, yaitu segala hal yang dilakukan di akuatik istilahnya, seperti renang ataupun keselamatan di air, keterampilan bergerak, permainan di air seperti renang atau polo atau dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada pendidikan luar sekolah, meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Itu sekilas mengenai karakteristik pendidikan jasmani. Lalu yang selanjutnya ada isi kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum Penjas cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dan dalam pelaksanaannya. Lalu ada isu program. Isu program kurikulum di SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktu. Lalu selanjutnya ada isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, belajar mengajar, dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh oleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas Penjas, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Itu sekilas mengenai isu pendidikan jasmani. Yang selanjutnya ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Kemudian ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru Penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lalu selanjutnya ada isu sarana dan prasarana pembelajaran Penjas.
yaitu kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran Penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sering kita jumpai di sekolah-sekolah yang khususnya di sekolah di daerah gitu. Oleh karena itu seorang guru Penjas atau pengajar pendidikan jasmani harus dibutuhkan, harus mempunyai skill yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.